Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Baik, pada video kali ini kita akan membahas pembuatan program dari metode Euler implicit dengan menggunakan MATLAB. Ini merupakan rangkaian materi dari mata kuliah metode metode beda hingga ya. Nah, perlu diketahui bahwa sebelumnya kita sudah pernah membahas di video sebelumnya sudah membahas contoh yang ini ya untuk menyelesaikan masalah nilai awal dy dt sama dengan min y kuadrat. Yang berbeda di sini selain kita menggunakan explicit Euler atau Euler explicit, kita juga sekarang di sini menggunakan akan membuat implicitnya yang Euler implicit ya. Nah, jadi nanti di sini tugasnya adalah pada video ini kita akan membuat yang Euler explicit, tapi Euler explicit udah dibuatkan di video sebelumnya, jadi harus ditonton dulu. Sebetulnya nanti ini adalah lanjutan ya, jadi video ini adalah lanjutan. Bagian A ini udah dibuatkan di video sebelumnya. Sekarang kita akan membuat di yang bagian B ini ya, Euler implicit. Kemudian nanti kita akan coba compare atau bandingkan antara metode ini dengan yang metode yang kedua, mana yang errornya lebih besar seperti itu. Oke. Nah, ini masih dengan menggunakan time step yang sama. Untuk delta T-nya adalah 0,5 dan nilai awalnya adalah Y0 sama dengan 1. Dan T-nya integrasinya kita akan iterasinya sampai T sama dengan 50. Kemudian di sini juga akan menjadi pembanding, yaitu adalah solusi eksaknya. Solusi eksaknya adalah YT sama dengan 1 plus T pangkat min 1. Ini diperoleh dari bentuk ini. Yang perlu kita tahu dari bagian ini, dari persamaan diferensialnya, bahwa kita lihat di sini untuk F-nya, secara umum kita punya bentuk seperti ini ya di awal, dy dt sama dengan Fy ya. Ini masih bergantung hanya pada Y saja. Ya, ini kita punya jadi Fy-nya siapa di sini? Fy-nya adalah min y kuadrat. Oke, untuk explicit Euler ini kita udah pernah hitung di video sebelumnya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke sini. Skemanya ya perlu diketahui mungkin. Untuk skemanya di sini sudah dijelaskan di cara membuatnya di video sebelumnya juga. Tinggal lihat aja di playlist ya, bisa langsung urutannya kelihatan. Nah, di sini ada forward scheme. Nah, ini untuk forward scheme atau Euler explicit ya, explicit Euler di sini. Kemudian yang ini untuk yang backwardnya atau implicit ya, implicit Euler. Jadi skemanya kalau kita lihat di sini yang berbeda hanya di bagian ini saja, bahwa nilai fungsinya itu dievaluasi di titik yang berbeda. Kalau yang ini adalah di YN, kalau yang ini adalah di YN plus 1. Sehingga bagian ini nantinya kita akan jadikan sebagai korektor. Kemudian bagian forward juga ini masih berguna ya. Nanti kita akan gunakan ini sebagai prediktor. Jadi ini prediktor korektor. Jadi ini nanti kita hitung dengan untuk mengisi bagian ini itu kita hitung dulu prediktor, nanti masukkan lagi ke sini dihitung, nanti kita memperoleh yang baru. Oke, bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam program MATLAB? Kita lihat sebagai berikut ya. Nah, di sini kita sudah pernah ya, ini kalau yang belum silahkan dilihat lagi videonya yang belum melihat untuk metode Euler yang eksplisit, ini yang eksplisit ya. Mungkin kita ganti aja ini eksplisit ya. Eksplisit. Nah, ini sehingga penamaannya pun di sini harus diganti ya, karena harus sesuai dengan namanya. Jadi ini eksplisit. Oke. Ini main menunya juga harus diganti berarti ya. Ini yang lama ya. Kita ganti-ganti, kita sesuaikan. Ini yang metode Euler. Nah, ini kita ganti dengan explicit Euler ya. Nah, sebelum kita menghitung ke metode yang implisit ya, kita gunakan yang implisit, kita coba dulu running yang bagian ini ya, yang lama ini. Yang di video sebelumnya. Oke. Nah, ini ya. Ini kita udah punya nih nilai eksaknya udah ada yang merah, kemudian Euler explicitnya juga udah ada di sini.
yang biru. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat yang implisit ya. Implisit itu tadi skema numeriknya di sini ada prediktornya, prediktor. Kemudian ada korektornya juga. Nah, ini notasinya kan sama ya. Kita samain aja dengan ini n plus 1 n gitu ya. Jadi mungkin yang ini perlu ada perubahan sedikit ya, biar samain aja dengan skema yang ada di slide di sini. Jadi n plus 1 di sini berarti i plus 1. Jadi ini yi biar nggak bingung nantinya, dan ini adalah yi kuadrat ya. yi kuadrat di sini ya. Loh, kenapa di sini adalah yi kuadrat ya? Karena fungsi kita di sini fyn ya, untuk fyn-nya itu adalah minus y kuadrat. Dan ini dievaluasi di titik n. Jadi di sini yi dikuadratkan seperti ini bentuknya. Oke. Ini masih yang lama sih. Berarti di sini ini kan berarti nggak bisa jalan ya kalau 3 karena belum ada 2-nya. Jadi ini mulainya dari 1. Sehingga karena n kita ini mulai 0, n-nya adalah length t, maka agar sama ukurannya kita kurangi 1 di sini. Oke. Sehingga nanti ukurannya sama kok. Coba kita running. Nah, ini ya, jalan ya. Jadi ukurannya di sini masih tetap sama. Ini kita bisa lihat di workspace. Sini n-nya adalah 101. Kemudian t-nya t-nya ini 101 juga. Y-nya yang kita hitung adalah 1 kali 101. Y eksaknya 1 kali 101. Itulah kenapa kita kurangi di sini dengan 1 ya. Karena tadi kan polanya kan dibuat beda ya di sini. Jadi ini mulainya dari 2. Sekarang mulainya dari 1, berarti ini kurangi 1. Kalau di sini tidak dikurangi 1, oke, ini jadi buat ini dulu. Ini dia ukurannya nggak akan sama. Bagian ini dia akan, nah ini jadi akan ada error seperti ini. Kalau ada error seperti ini, itu artinya, nah ini vector must be the same length. Itu perhatikan kalau ada yang error seperti itu, artinya ukurannya nggak sama. Ukuran yang mana? Yang kita plot di sini. Antara T dengan Y, T-nya itu adalah 1 kali 101, Y-nya itu adalah 1 kali 102 di sini. Nah, itu artinya nggak bisa muncul nantinya plotnya. Sehingga ya agar sama, jadi di sini kita kurangi 1. Oke, jadi jalan ya. Ini untuk yang program yang lama. Ya, ini program yang di video sebelumnya kita modifikasi aja, melakukan penyesuaian dengan skema yang ada di sini. Ya, jadi nanti kita lihat di sini yn plus 1. Nah, kita buat sekarang yang implisit ya, yang implisit. Implisit itu pada dasarnya kan dia menggunakan eksplisit. Jadi kita pakai aja ini, kita copy, kemudian kita bikin yang baru scriptnya di sini, kita kopikan ke sini. Nah, cuman kita kasih nama yang berbeda. Di sini kita namain implicit saja, implicit ya. Ini untuk fungsinya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat di bagian ini kan kita harus memeriksa atau mengevaluasi fungsinya di yn plus 1. Berarti ini harusnya yi plus 1 ya. Nah, cuman masalahnya di sini i plus 1 ini kan belum ada nilainya karena ini belum terhitung. Sehingga bagian ini kita jadikan sebagai korektor. Ini korektor berarti prediktornya mana? Prediktornya ya kita buat yang tadi, yang di ini ya, yang di eksplisit. Jadi yang eksplisit ini kita copy aja. Yang eksplisit kita jadikan sebagai prediktor. Di sini ya, ini prediktor. Sehingga bagian ini nanti dia ngupdate y-nya pada iterasi yang sama. Ini udah ada nilainya. Terus diupdate ya. Kalau agar tidak bingung ya kita buat aja di sini ys misalkan, y yang atau yp ya, y yang prediktornya. Jadinya ini yp, y yang prediktornya. Jadi ini masuk ke sini dievaluasi, dapatlah nilai y yang baru. Y yang merupakan hasil dari perhitungan implicit Euler-nya. Oke, udah seperti ini saja sebetulnya, sederhana ya untuk skema numerik backward ini. Ya, untuk yang backward, jadinya kita punya dua hal, ada prediktornya, kemudian ada juga korektornya. Nah, kita simpan.
harus sama ya. Hati-hati di sini dalam penyimpanan, di sini tidak boleh ada spasi. Jadi kalau mau dipisah bisa pakai garis bawah seperti ini, jadi implicit Euler. Ya, kita simpan, save. Oke, jadi ini otomatis namanya akan sama dengan nama fungsinya. Nah, kalau tidak sama dia juga nggak akan jalan ya. Oke, sekarang kita gunakan fungsi ini untuk memanggil hasil. Ini kita copy aja sih. Di sini kita copy. Oke, nah ini solusi numerik ya. Ini di main menunya kan udah ada di yang dari yang video sebelumnya. Ini masih soal yang sama. Jadi kita tinggal copy aja di solusi numerik ini dengan menggunakan yang implisitnya ya, implisit. Tapi jangan menggunakan y lagi karena y-nya kan udah dipakai di sini. Nanti ngupdate ke sini, berarti ini kita ganti aja jadi y-im gitu ya. Agar nanti ini maksudnya y implisit, yang ini y untuk yang eksplisit. Atau kita ini y-im, ini kayak y eksak gitu ya. Y-im, yang ini kita pakai y eksplisit. Sehingga ininya juga harus diganti ya, plotnya juga yang ini jadinya jangan y saja, jadi y x apa tadi, y eksplisit ya, y eksplisit, ini y eksak. Oke, ini yang lama, ini yang baru. Nah sekarang kita harus buatkan juga dengan y-im ya, y implisit. Ini kita hold on di sini untuk plot T dengan Y implisit, Y implisitnya. Jadi ini ada Y eksplisit, ini ada Y dari yang implicit method. Ini kita lihat, kemudian ada yang Y eksaknya, nilai sejatinya. Berarti di gen-nya pun ini diganti, ditambahkan menjadi 3 ya. Ini kita tambah aja. Dan sesuaikan dengan urutan. Ini adalah eksplisit, keduanya itu adalah implisit, berarti ini kita kopikan di sini ya. Tadi kita udah copy. Nah ini eksaknya jadinya Euler implicit. Oke, jadi ada Euler, ini adalah yang pertama itu adalah eksplisit, yang keduanya implisit, dan yang ketiganya itu adalah solusi eksak. Oke, sekarang kita coba di sini running, hasilnya seperti apa, apakah jalan. Oh ini bagus, ini jalan ya. Kita bisa lihat bahwa Euler untuk eksplisit yang berwarna biru, ya ini Euler yang implisitnya berwarna merah, cukup jauh dengan yang eksak ya. Ini solusi eksaknya yang kuning. Atau kita bisa tambahin ini aja ya. Apa namanya? Line-nya kita gedein, line white ya, white kalau nggak salah line white. Ini kita buat 2 aja. Kita coba, betul nggak line white? Oke betul, ini untuk menebalkan garisnya ya. Jadi ini kita samakan aja semuanya di 2 ya. Ini kita samakan di 2. Oke, sehingga hasilnya cukup kelihatan jelas jadinya. Ini udah jelas ini. Ini ya. Euler eksplisit yang berwarna biru, Euler implisitnya berwarna merah, kemudian yang eksaknya berwarna kuning. Nah ya, kita bisa membandingkan sebetulnya dengan menghitung errornya ya. Tapi dengan melihat seperti ini juga, implisit itu agak jauh ya dengan solusi eksak. Jadi kita bisa lihat perbandingannya dengan menggunakan atau menghitung errornya. Tapi sebelum kita ngitung error, kita lihat dampak daripada pemilihan selang ya, pemilihan selisih. Di sini delta T. Nah, di skema itu ada ini ya, delta T. Ini kita lihat pengaruh daripada delta T. Apa yang terjadi dengan pemilihan delta T? Di sini pemilihan delta T atau DT di sini 0,5 ya. Kenapa dipilih 0,5? Itu karena dari soal ya. Kalau yang ini delta T-nya adalah 0,5. Apa yang terjadi kalau kita lihat di bagian ini tuh kita perkecil, misalkan 0,1 aja. Kita perkecil. Yang terjadi itu adalah, kita lihat grafiknya, nih. Nah, seperti ini. Jadi ini jadinya cukup dekat ya, sangat dekat. Artinya semakin kecil, semakin kecil
DT-nya atau selang interval ininya, selisihnya, maka dia akan semakin apa? Dia akan semakin akurat gitu ya. Dia akan semakin akurat. Coba aja kita lihat di sini grafiknya, kedua-duanya baik itu Euler eksplisit maupun yang implisit, dia dekat sekali dengan solusi eksak. Namun apa yang terjadi dengan iterasi? Nah, coba kita lihat di sini bahwa ukuran matriksnya yang tadinya berapa tadi, 101 ya kalau nggak salah, ini akan memperbanyak hitungan. Jadi perhitungannya n-nya dia akan menjadi 501 ya. Sehingga nanti T-nya 1 kali 501, Y eksaknya juga, Y eksplisitnya, implisitnya juga 1 kali 501. Ini ya gara-gara perubahan bagian ini. Apalagi kalau kita buat lebih kecil lagi, maka iterasinya ini akan jauh lebih besar ya. Iterasinya akan jauh lebih besar. Oke, nah itu kita sudah membuat solusi numeriknya ya dengan menggunakan yang implisit. Nah, kita sekarang coba untuk menghitung ininya ya, errornya. Kita coba hitung error di sini. Menghitung error. Sebelumnya juga kita belum dihitung ya. Yang sebelumnya itu apa? Yang sebelumnya itu yang eksak ya. Yang eksplisit ini juga belum terhitung ya. Kita hitung aja di sini sekalian. Sama dengan 1 sampai N ya. Di sini. Sampai N-nya kan 501 ya. Oke. Di sini kita kasih error aja. Error 1 ya. Error 1 itu untuk yang eksplisit. Ini error I. Jadi nanti ini 1 mulainya dari 1. Error itu rumusnya itu apa? Di sini kita coba tuliskan. Mana tadi? Nah ini. Kita close dulu aja gambarnya. Nah ini untuk membandingkan. Ya, di sini compare, kita bisa menggunakan rumus error ya. Error itu kita hitung dengan Y eksaknya, dikurangi dengan Y aproksimasinya, tapi ini berada dalam tanda mutlak ya, dibagi dengan Y eksak. Nah, ini udah kita buat yang seperti ini. Jadi, errornya itu dihitung dengan Y eksak, Y aproksimasi. Aproksimasi itu ada 2 di sini, eksplisit dengan implisit, kita buat satu persatu. Kemudian dibagi dengan Y eksak. Ya, ini error yang pertama. Error pertama tadi untuk yang eksplisit ya. Berarti absolut. Absolut itu untuk menunjukkan mutlak ya, yang tadi tanda mutlak. Nah, ini di sini adalah Y eksak. Y eksak untuk ke I kita kurangi dengan Y yang X ya tadi. Y X eksplisit. Untuk yang I juga. Ini pengurangan. Oke, jadi kita kasih kurung. Kemudian dibagi dengan Y eksaknya. Y eksak tentunya yang ke I juga kan. Ke I. Oke. Nah, ini absolutnya udah sampai sana. Oke, kita coba dulu deh satu. Khawatir nggak jalan. Oke, running ya, jalan. Ini udah ada variabel errornya 1 kali 501. Oke, ini jangan masuk ke terlalu jauh. Ini 0,1, kita masuk ke yang 0,5 aja ya. Agak gede, jadi komputasinya nggak berat. Nah, ini sedang running. Nah, jadinya seperti ini. Tapi ini jadi double dengan yang tadi karena belum saya close. Oke. Ini harusnya pakai close all ya. Di sini kita tambahin aja close all. Agar nanti kalau kita running lagi, nggak perlu nge-close yang figure tadi ya. Oke. Nah, ini udah ada error. Errornya pun itu kan 1 kali 101. Di situ kita bisa plot di sini ya. Nah, untuk ngeplotnya kita bikin subplot aja ya. Subplot. Ini kita buat 2 baris atau 2 baris aja ya. 2 baris. Jadi nanti ke bawah 2 baris, 1 kolom. Ini untuk yang pertama. Jadi ini untuk yang subplot yang ini. Kemudian kita buat lagi untuk yang errornya. Nomor yang keduanya kita plot errornya. Error berarti plot.
untuk T dengan apa namanya ini, error 1. Ini kita copy aja deh. Error 1 di sini. Sip. Oke. Ini line white-nya kita samain aja 2 ya. Oke. Kita running. Nah, jadi ini ada subplotnya, sehingga nanti gambarnya ini dalam satu figure, tapi ini ada 2 ya. Ini yang ke bawah. Jadi ini yang pertama, ini yang errornya. Ini errornya. Ini solusinya ya. Ini solusi. Ini yang error. Nah, perhatikan errornya makin lama makin kecil ya ke sini. Makin lama dia makin kecil menuju ke kurang dari 0,1 di daerah sini. Itu kalau kita klik yang ini, X, Y-nya itu adalah 0,04, jadi sangat kecil sekali ya. Coba kita bandingkan dengan yang error ini, error yang itu error apa? Yang ini kita kasih nama keterangan ya. Di sini error untuk Euler explicit ya, explicit. Kemudian satu lagi ini kita copy aja deh karena skemanya sama, cuman beda namanya aja. Ini error 2, kita kasih nama error 2. Nah, ini dari exact, ininya berarti bukan yang explicit, tapi yang Y implicit, yang ini Y im ya. Y im, kita tulis di sini Y implicit dibagi dengan Y exact. Oke, berarti ini kasih keterangan untuk Euler implicit. Oke. Nah, kemudian kita plot di sini. Plotnya ini kita copy aja. Ini pakai hold on agar satu figure ya, hold on. Di set di sini errornya error 2. Error 2 itu kan untuk error implicit, atau kita kasih keterangan aja ini legend, kita copy dari sini. Kita kasih legend aja. Yang pertamanya ini untuk error explicit ya. Error explicit Euler atau error, ya udahlah gini aja, error explicit, ini error implicit. Nah, gini aja deh. Oke, selesai. Ya, ini kita simpan. Coba kita running. Di running ya. Oke, ini jalan dan ini kita bisa lihat mana yang paling besar. Nah, kita lihat di awal-awal pun di sini error implicit itu besar sekali ya. Error yang implicit ini besar, sementara explicit cukup kecil ya di sini di paling bawah, dan sampai akhir di sini errornya ya, ini kita bandingkan ya, error ini compare ya, maksudnya yang tadi soal yang tadi di compare ya, ini kita bandingkan errornya di sini. Error explicit yang biru ini lebih kecil dibandingkan dengan error yang implicit, sehingga untuk hal ini ya, error metode Euler implicit itu tidak lebih bagus daripada Euler explicit ya. Itu banyak hal ya, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya itu adalah pemilihan skemanya di sini ya. Skema prediktornya kan ini melibatkan yang ini ya, melibatkan yang eksplisit. Jadi ini skema prediktornya juga bisa menggunakan yang lain sebetulnya ya. Tapi sementara ini kan kita baru mempelajari yang explicit Euler ini ya. Oke, nah mungkin sampai di sini, dan ini akan saya lanjutkan. Jadi skrip yang ini tuh tolong disimpan saja, jangan sampai hilang, karena ini akan terus berlanjut sampai metode-metode yang lain. Jadi nanti kita gabungkan, kemudian kita hitung setiap metode tersebut dengan contoh yang sama. Jadi tetap nanti contohnya akan seperti ini, tapi kita tambahin nanti C ya, bagian berikutnya metode untuk Krein-Nicholson. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.